好的大家下午好，大家都用餐了吗？大家这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Teman-teman sudah pada makan sore ini? 欢迎大家参加今天的汉语班ya. Welcome teman-teman semua ke kelas Mandarin hari ini yang merupakan pengganti dari Sabtu ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang nggak bisa ikut karena hari kerja ya. Oke, tapi bisa lihat dari rekaman ya teman-teman ya. 好，大家都过得好吗？ teman-teman apa kabarnya di minggu ini? 等一下。Oke. lagi colokin komputer ya. 好，OK，很好呀。OK，谢谢菲菲把面吃饭了吃了。OK，好的。那我们上星期到哪儿？Kita minggu lalu sampai di mana, teman-teman? Sambil saya share bahan ya. Oke. OK，我的那个又不见了那大家请稍等，我的教材又不见了呀bahan materinya hilang lagi seperti biasa. Kadang-kadang suka begitu. Saya download ulang sambil kita ngobrol-ngobrol ya. 大家请稍等，teman-teman tunggu sebentar. Oke, 谢谢菲菲呀，谢谢尤颖。di percakapan halaman 6 dan 7 ya. 好的。那我们念了吗？ Kita sudah baca, sudah artikan belum ya? 绘画 sudah diartikan, percakapannya sudah saya artikan sekilas. Oh, sudah. Oke, 好的。好的，好的，我记得了，saya sudah ingat ya, saya sudah ingat，我记得了。上星期到了我们练习绘画，对吧？Terakhir kita sampai latihan conversation ya. Oke, kalau gitu hari ini langsung masuk ke grammar ya. 好的，sebentar. Sudah ke download, saya balik dulu ke dokumen. Berarti hari ini sesuai rencana kita mau masuk ke grammar ya. 好的， saya share dulu bahan materi kita. 好的。Conversation-nya sih nggak panjang ya, nggak terlalu panjang karena memang saya kemasnya juga jangan terlalu panjang karena banyak kosakata baru. Jadi biar nggak terlalu sulit bagi teman-teman ya. Sampai sini oke ya. Berarti berarti yang bagian kedua juga sudah beres ya. Ternyata mereka lagi ngobrol, ada gangguan internet ya, 网络故障，所以他们安排 itu mengatur ya， 我不知道我们学过吗？所以美华和老师安排下星期同样的时间再聊，因为他们在聊天的时候网络发生了故障ya， jadi mereka ngatur untuk ngobrolnya di minggu depan di hari yang sama, di waktu dan jam yang sama karena terjadilah gangguan internet. Oke, itu ya cerita terakhir kita. 安排我不知道我们学过吗？安排 itu arrange, ngatur gitu ya. 我安排一下，安排 ada dua. Artinya mengatur.
Mengaturnya itu misalnya 安排时间 ya, ngatur waktu. An satu ya teman-teman ya. 安排时间, 时间 waktu ya. 安排 itu mengatur. Kadang-kadang orang bilang, oh ya, tolong dibantu ya gitu. Nah, kita boleh bilang, 好的，我尽量安排，尽量itu usahakan ya. Kita sudah pernah belajar 安排 ngatur. Jadi saya akan coba mengatur. Mengaturnya itu arrange ya, arrange waktu, arrange jadwal, seperti itu 安排。所以他们安排在下星期同样的时间再聊ya. Mereka ngaturnya ya. Ngobrol lagi di minggu depan di hari yang sama. Oke, teman-teman mau screenshot, saya mau lanjut ke bagian grammar ya. Ya, 安排 bisa dipakai untuk ngatur jadwal. Biasanya sih orang akan bilang 安排时间 secara umumnya ya. Jadi artinya dia memang akan aturin waktu, aturin jadwal, misal untuk ketemu teman-teman contoh ya. 我没有时间，我再安排吧 misalnya ya. 我这个星期没有时间。Saya minggu ini tidak ada waktu. Oh, 我再安排一下. Saya ngatur sebentar gitu ya. Isya itu memang kebiasaan, tapi bukan sebentar ya. Itu memang cuman apa ya? Cuma tambahan gitu ya. 安排一下. Walaupun isya kalau kita artikan kan sebentar. Sebentarnya bukan maksudnya dalam jangka waktu yang pendek, bukan. Dia bisa ngatur jam 2-3 hari ke depan, tapi ngomongnya begitu gitu. Cara ngomongnya begitu. Wow, 安排一下. Oke, saya ngatur dulu ya gitu. Maksudnya kalau bahasa Indonesia kita bilang, oke deh, saya atur dulu ya. Minggu ini saya sibuk banget. Misalnya contoh gitu ya. Oke, 好了吗？安排. Kalau sudah, kita akan masuk ke bagian grammar ya. 好了，好。yang lain sudah juga ya. 那我们再看一下。OK， 我们看一下语法 grammar ya. Banyak banget teman-teman yang bertanya tentang ce. Terus di bagian 1 ya, saya ingat kita ada satu kalimat 赶着，我赶着要去上班呢, ya kan ya. Jadi banyak juga teman-teman yang ketemu ce di dalam kalimat sehari-hari. Ini juga bukan grammar utama ya. Jadi teman-teman juga nggak usah terlalu pusing, ikutin aja. Ini saya ringkasin apa yang saya tahu tentang ce. Nah, bisa jadi mungkin masih ada yang lain yang saya nggak kepikiran. Yang saya sudah kepikiran, saya sudah ringkasi dalam bentuk grammar yang untuk bab ini. Nah, kita bahas pelan-pelan tentang ce. 今日语法itu grammar of the day ya. Kita sudah dari modul 1 selalu ada grammarnya. Nah, kali ini grammarnya saya bahas tentang ce. Mengubah active verb menjadi stative verb. Jadi active verb itu maksudnya kata kerja yang dilakukan sedang sedang aktif dilakukan, bergerak-gerak. Kalau statif itu berarti diam, orangnya memang diam, seperti itu ya. Kira-kira simpelnya kata kerja yang menyatakan kondisi yang tidak berubah itu namanya statif. Jadi misalnya duduk diam gitu ya, nggak ngapa-ngapa. Maksudnya intinya duduk, nggak goyang-goyang gitu ya. Nah, kita lihat contohnya format kalimat adalah verb plus ce. Jadi kata kerja ditambahin ce, artinya sedang berlangsung dan itu statif gitu ya, tidak berubah. Nah, mungkin kita perlu masuk ke kalimat contoh sehingga teman-teman paham ya. Oke, zuo, zuo ce, berarti seperti kayak saya lagi ngajar halaman 10 Ibu. Saya lagi ngajar, kan saya nggak bergerak ke kanan ke kiri gitu kan ya. Berarti 我坐着教书. Saya duduk dan ngajar. Nah, fungsinya si ce, nanti teman-teman bisa lihat dari contoh. Zuo itu kan kata kerja. Dia tambahan ce. Habis itu dia bisa gandeng kata kerja yang satu lagi untuk menyatakan kepada teman-teman, oh si lao shi duduk
dan memang ada sesuatu yang dia lakukan, yaitu ngajar gitu ya. 我坐着教书 artinya saya ngajarnya dengan duduk. Duduknya saya nggak berubah-berubah tempat kan, teman-teman lihat ya, saya selalu di posisi yang sama, itu maksudnya ya. 老师坐着教书 nanti ada contoh-contoh di belakang ya. Itu 坐 sama 坐着. Kalau 坐 itu cuma kata kerja secara netral, duduk. Misalnya kita, contoh paling simpel ya, saya mau tanya, 坐着 boleh respon saya ya, pelan-pelan kita masukin pemahaman. 坐着 itu berarti si lausnya sudah duduk belum? Sudah dudukkah? Sudah, 谢谢. Iya, benar, sudah. Kalau 请坐, misalnya kita ada tamu, kedatangan tamu, terus kita bilang, Ibu Meiske, 请坐. 坐-nya duduk belum? Belum. Makanya yang tadi saya bilang aktif sama statif ya. 请坐, ya itu kata perintah kita supaya orangnya duduk, ya benar nggak? Tapi kalau kita masukin logika, orangnya belum duduk kan? Berarti akan ada perubahan action dari dia berdiri dan dia duduk. Makanya itu aktif. Nah, statif itu maksudnya saya duduk benar-benar nggak goyang-goyang, nggak pindah-pindah tempat lagi ngajar. Ya, itu contoh simpel supaya teman-teman paham, oh active verb sama stative verb itu ya. Ini teori, tapi saya pengen teman-teman paham, oh itu salah satu fungsinya itu. Enggak semua begitu ya. Ini banyak konteks. Jadi maksud saya daripada teman-teman bertanya-tanya, "Loh sih kalau di sini kok konteksnya artinya jadi berbeda ya?" Ya, sehingga kenapa saya ringkasin di grammar ini semua saya keluarin. Tapi teman-teman silakan pilih yang kepake ya, itu. Oke, saya lanjut. 站着 站着，比如说tadi kan saya bilang 我坐着教书，我站着教书。Kalau 站着教书 berarti saya ngajarnya sambil berdiri. Sekarang posisi saya duduk. Makanya tadi saya kasih contoh kalimat 我坐着教书。Misalnya contoh saya harusnya duduk ngajar gitu ya, tapi contoh hari ini ternyata kursinya rusak, terus orangnya bilang, 不好意思，老师你的椅子坏了, misalnya contoh ya, dia bilang, aduh sorry ya 老师ya, 不好意思, kursinya rusak, terus saya bilang, 没关系，我也可以站着教书, nggak apa-apa, saya juga bisa ngajarnya berdiri gitu. Berdirinya ya nggak pindah-pindah kemana-mana gitu ya. Jadi tetap di posisi yang semula. Dan dia memang bisa menggandeng dua kata kerja. Itu kelebihan ce. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu. Sorry teman-teman ya, untuk pertanyaan masuk saya nggak jelasin dulu. Saya fokus ini dulu ya. Kalau jelasin nanti buyar. Karena ini cukup banyak juga. Oke, saya lanjut dulu. 请进 请坐. Tadi saya udah kasih contoh. 请进 silakan masuk, 请坐 silakan duduk. 请进 orangnya memang belum masuk, dia akan melakukan action masuk gitu ya. Nah, itu yang tadi saya pikir saya kasih yang gampang dan simple, contoh active verb sama stative verb ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke nomor 5. 对不起，第4 yang keempat ya. 请站起来. 请站起来 artinya silakan berdiri. 请站 boleh nggak? Agak jarang kepake teman-teman ya. Jadi kalau 请进 silakan masuk, 请坐 silakan duduk. Tapi begitu kita mau suruh orang berdiri, teman-teman berdiri kan sebenarnya posisinya pasti orangnya sedang duduk. Makanya disuruh berdiri. Makanya 请站起来. Pertanyaan saya, 请站起来 orangnya sudah berdiri belum? Kondisinya. Kalau kita bilang 请站起来 belum. Itu maksud saya active verb. Dia akan melakukan satu action. Terus 站起来nya kenapa pakai 起来? 这个可能我回答大家, maksudnya mungkin saya jelasin teman-teman memang kebiasaan dipakai begitu. Terus hal kedua, 站起来 berdiri ya. Teman-teman kebayangkan ya, dari duduk berdiri. Jadi 起来 itu bangun gitu ya. Dia ya penegasan di belakang untuk kata kerja si 站. Jadi 请站起来. Kayak gitu. Kalau 老师 saya kasih contoh ya.
Ini ada di bawah nomor 5, nggak perlu. 弟弟喜欢坐着，不喜欢站着。Adik laki-laki sukanya duduk, nggak suka berdiri. Di sini dia nerangin bahwa si adik laki-laki maunya duduk ya, nggak suka berdiri, misal melakukan sesuatu. Dia nggak lanjutin penjelasan kalimat di belakang. Nah, pertanyaan saya nomor 5, si adiknya sudah duduk belum? Kalau dia lagi jelasin begitu, misalnya, oh, 我弟弟喜欢坐着，不喜欢站着。Iya, kondisinya adiknya memang duduk, atau dia jelasin bahwa kebiasaan adiknya memang sukanya duduk ya, nggak suka berdiri, dan duduknya ya diam gitu. Nah, teman-teman, kenapa di awal permulaan saya kasih contoh saya duduk ngajar. Saya diam, saya nggak bergerak-gerak ya. Kecuali saya guru olahraga ya bergerak-gerak. Saya lanjut dulu ya. Ya bisa iya, bisa tidak. Iya maksudnya lagi kondisi diterangkan. Tidak kalau dia menjelaskan kebiasaan adiknya. Itu ya. Oke, saya lanjut. Dan kalimat yang nomor 5, kalau teman-teman ngomong gini, 弟弟喜欢坐，不喜欢站. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Orang juga paham ya, tapi agak sedikit kurang gitu ya. Sedikit kayak feelingnya nggak dapet. Itu doang sih. Itu kenapa saya minta teman-teman sering nonton film supaya dapat feeling ya. Jadi memang nggak semua kalimat itu benar-benar bisa dipelajari, maksudnya grammar gitu ya, banget teman-teman akan pusing. Tapi begitu sering nonton itu membantu sekali. Oh, cara ngomongnya dia begitu ya. Saya rasa teman-teman yang suka nonton sangat setuju ya. Karena saya pribadi memang karena suka nonton jadi dapat banyak ya. Selain ya memang belajar kita jadi paham, oh begini ya logikanya. Saya lanjut nomor 6, 穿和穿着. 穿 memakai, 穿着 sudah terpakai gitu loh maksudnya ya, berpakaian. Saya ada kasih contoh di bawah nggak? Oh ada, oke. Kita lihat nomor 7. 等等，我在穿衣服. Tunggu ya gitu ya. Misalnya kita ada janjian terus orangnya lagi nunggu, udah datang di luar, kita bilang 等等，我在穿衣服. Saya sedang berpakaian. Berarti sedang berpakaian kan ya, belum selesai artinya, makanya disuruh orangnya tunggu gitu ya. Nah, tapi kalau 他穿着一件蓝色的衬衫, pakaiannya sudah terpakai? Sudah, 谢谢ya. Dia berpakaian sebuah kemeja warna biru. 衬衫 itu kemeja, 蓝色 warna biru. Jadi kalau teman-teman, sebenarnya gini, kalau teman-teman hafalin grammar bakalan agak bingung. Mendingan teman-teman hafalin, oh dia dipakai di kalimat yang kayak gini nih. Kita mau lukisin orang, dia pakaiannya apa gitu ya. Misalnya, Ibu Judy 穿着一件红色的衬衫. Jadi begitu kita mau lukisin orang pakai pakaian apa, pakai rok apa, pakai sepatu apa, silakan pakai 穿着. 穿着. Artinya memang dia lagi kondisi memakainya, berpakaian. Kalau 他穿一件蓝色的衬衫 tanpa 着, boleh nggak, Laoshi? Ya boleh, cuman ya agak ganjal ya. 他穿, karena 穿 ini ada active verb, melakukan action, ya seperti itu. Sampai sini oke? Sampai nomor 8. Pikirannya teman-teman silakan fokus dulu. Mungkin teman-teman pernah dapat nya di konteks yang lain. Save dulu ya, simpan dulu. Kita belakang masih ada. Ini baru konteks pertama. Jadi silakan fokus dulu ke poin-poin ini dulu ya. Nanti udah sampai di belakang masih ada konteks-konteks yang lain. Sampai sini oke. Saya lanjut dulu ya. Nomor 9. 我去一下洗手间，请你帮我看着行李 ya, 看着行李, kan ada 1. Kan sebenarnya ada 4, tapi begitu di sini konteksnya menjaga, itu harus dibaca ada 1 ya, 看着行李. Jadi bukan nadanya salah, bukan, 不是.
Kalau menjaga itu misalnya teman-teman suka bilang, oh ya saya bantuin orang tua jaga toko. Nah, jaga rumah itu biasanya orang akan bilang kan tien. Tapi huruf Mandarinnya lihat, huruf Mandarinnya tetap ini, cuma bacanya ada satu ya. Dia ada beberapa cara baca. Kan di sini artinya menjaga. Menjaga toko, menjaga rumah, misalnya rumah cuma tinggal kita sendiri, ya, disuruh jaga rumah, disuruh jaga toko. Nomor 9 konteksnya adalah saya pergi sebentar ke toilet. 洗手间, 洗手 itu cuci tangan, 洗手间 jadi bisa toilet, bisa kamar untuk cuci tangan ya, bisa dua arti. Saya pergi sebentar ke toilet. 请你帮我看着行李. Tolong kamu bantuin saya jagain si bagasi. 行李 itu bagasi. Kalau jagain orangnya pindah-pindah tempat nggak? Enggak harusnya ya. Jadi jagain ya orangnya di posisi itu. Enggak pindah-pindah. Kenapa saya tanya ini berulang-ulang supaya teman-teman paham penggunaan pertama, mengubah active verb menjadi stative verb. Itu maksudnya. Ya. Sampai sini oke, kita lihat contoh yang nomor 10. 你坐着，我马上回来。你坐着，我马上回来. Misalnya contoh Pak Johannes ke rumah saya. Saya masih jadi gini, saya baru masuk ke pintu rumah, terus Pak Johannesnya berdiri gitu ya. Nah, saya bilang, 你坐着，我马上回来. Jadi ternyata saya masih ada urusan harus keluar. Saya minta Pak Johannes untuk duduk gitu loh. Memang belum duduk, nah saya suruh dia duduk ya. Saya suruh dia duduk dan stay di tempat, jangan kemana-mana. Saya segera kembali gitu ya. 你坐着，我马上回来. Kayak gitu. Atau ada orang lagi panik. Mungkin contoh gini. Anak kecil maksudnya kepisah sama orang tuanya. Terus anak kecil ini kan panik ya, contoh anak ini panik. Nah, teman-teman sebagai orang yang mau bantuin akan bilang gini ya, dia lagi berdiri dan panik. Teman-teman dudukin dia gitu ya, suruh dia stay di tempat, jangan kemana-mana. Kita akan bilang, 你坐着，我马上回来，我帮你找你妈妈. Saya bantu kamu cari mama kamu. Kayak gitu maksudnya. Makanya disebut, 你坐着，我马上回来. Jadi ce-nya di situ mengandung arti dari orang yang ngomong itu bahwa tolong jangan bergerak kemana-mana, stay di tempat. Makanya disebut stative verb. Sampai sini, oke. Ini baru konteks pertama ya. Saya lupa berapa konteks. Kita lihat ke belakang. Kalau oke, kita akan lihat ke belakang. Halo, Ma. Ini karena saya bahas detail ya. Kalau enggak sih sebenarnya dia juga bukan grammar utama sih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pusing, semoga tadi beberapa konteks teman-teman dapat poinnya. Oh, paham-paham. Orangnya jangan bergerak-gerak. Intinya poin dari ce-nya kita mau sampaikan bahwa jangan bergerak-gerak, stay di tempat. Terus misalnya saya akan segera balik dan bla 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 kayak gitu ya. Oke, 谢谢同学们的反应. Thank you teman-teman untuk responnya. Saya bagian grammar sangat takut teman-teman pusing karena begitu nyebut grammar biasanya orang langsung ketakutan duluan. Saya berusaha mensederhanakan dengan kasih contoh yang benar-benar real ya. Jadi ya tadi banyak pertanyaan ya, 很抱歉. Nanti kalau ada waktu saya akan jawab satu persatu. Kalaupun enggak, sebenarnya teman-teman fokus dulu ke materi yang saya kasih dulu ya, gitu ya. Iya, karena kayak sebutan grammar saya rasa semua orang langsung image-nya pusing ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ikutin dulu format. Oh, Lao Shi bilang yang tadi aktif ke statif. Terus konteksnya adalah kayak tadi saya kasih tips ya. Kita mau lukisin orang berpakaian ya, berpakaian yang sebuah kemeja warna apa, sebuah sepatu warna apa, silakan pakai cuanje. Terus kayak kita mau suruh dia duduk diam, zuozhe. Ni kan je, tolong liatin koper saya ya.
Di dalamnya ada emas 5 kilo contoh ya. Saya mau ke toilet. Kanje. Artinya kita benar-benar nekanin orangnya jangan kemana-mana. Ya, oke ya. Nah, sekarang konteks kedua. Kalau teman-teman mau mengatakan kalimat yang seperti ini. Ada lokasi, ada verb, ada ada noun. Nah, kalau lihat rumus, saya rasa teman-teman pusing banget. Apa lagi ini ya? Nah, mendingan kita lihat contoh kalimat, teman-teman akan paham ya. Oke, 墙上有一幅山水画. Boleh nggak ngomongnya begitu? Boleh, boleh banget. Kalau teman-teman belum kenal yang namanya oh, saya pakai yang simple aja lah. Di dinding ada sebuah lukisan pemandangan alam. Ifu, fu adalah kata bilangan untuk lukisan. Shan shui, shan gunung, shui air. Hua itu adalah gambar, lukisan. Jadi shan shui hua adalah lukisan pemandangan alam. Ya, untuk artinya oke ya. Qiang itu adalah dinding. Ya, jadi 墙上有一幅山水画. Kalau simpelnya kan gitu ya, di dinding ada sebuah lukisan pemandangan alam. Lalu saya mau kalimatnya jadi ada kata kerjanya. Gimana ya? Nah, kita perlu teman-teman ya. Di dinding tergantung sebuah lukisan pemandangan alam. Maka formatnya adalah lokasi dulu ya. 墙上 lokasi, kata kerja kuat. Kuat itu gantung. Partikel yang kita pelajari di grammar ini, 一幅山水画 noun-nya. 墙上挂着一幅山水画. Sampai sini oke? Nah, yang ketiga sama. Kalau teman-teman bilang, Laoshi nggak usah ribet-ribet lah, saya nggak mau pakai ce. Silakan pakai kalimat yang kayak contoh 1 dan 3. Ya, di meja ada apa? Di dinding ada apa gitu ya. Itu ibaratnya kayak kalimat pemula. Nah, begitu teman-teman ketemu kalimat yang dia perlu ada verb dan kondisinya adalah lokasi gitu ya, lokasi terus ada verb, maka butuh banget yang namanya ce. Oke, saya bahas kalimat ketiga. 桌子上有一大盘炒面. Di atas, di meja ada sepiring besar mie goreng, 炒面 mie goreng ya. Yang belum makan mungkin lapar ya. Oke, 桌子上放着一大盘炒面. Di meja diletakkan gitu ya, 放着 terletak sepiring besar mie goreng. 放着一大盘炒面. Jadi maksud saya kenapa saya masukin ke format, artinya teman-teman kalau mau menyatakan kalimat dengan menggunakan ce, maka ada lokasi, ada verb, ada ce, ada noun. Itu formatnya. Mungkin saya minta satu kalimat contoh ya, teman-teman. Satu kalimat yang masuk duluan akan saya jadikan contoh. Silakan teman-teman berpikir misalnya lokasi, terus verbnya apa, terus ada ce, ada noun. Silakan. Satu kalimat. Contoh buat kita semua. Saya akan pilih kalimat yang pertama kali masuk ya. Oke, di garasi terparkir sebuah mobil mewah. Maksud saya bikinin kalimat bahasa Mandarin ya, sambil latihan. 学校里放着，等一下，ada Ibu Teresia ya. 学校里放着一些书。学校里学校nya saya ganti ya Ibu ya. 学校 itu sekolah. Maksud Ibu beberapa buku itu terletak di mana gitu kan ya Ibu Teresia ya. 学校 itu sekolah, terlalu gede ya. Kalau bisa mungkin saya akan ganti dengan perpustakaan. Benar nggak Ibu maksudnya Ibu? Maksudnya ada beberapa buku. Oh iya ya. Oke, kalau gitu saya ganti ya perpustakaan. Perpustakaannya 图书馆里. 学校 itu terlalu besar soalnya ya. 图书馆里 terus
Yang oke saya nggak ubah ya. 图书馆里放着一些书 ，OK。放着ada 着，放nya taruh ya, oke. Oh pakai ini, oke nggak apa-apa. 放着一些书，一些 itu beberapa, 一些书 beberapa buku. 图书馆里放着一些书. Di dalam perpustakaan terletak beberapa 一些新书. Saya tambahin ya Ibu ya. Karena perpustakaan sih pasti ada buku gitu ya. Mungkin saya tambahin di perpustakaan terletak beberapa buku baru. Ya, ini kalimatnya udah benar. Oke. Terus kalau misalnya yang tadi kalimat pertama kali masuk Ibu Lucia, di garasi terparkir sebuah mobil mewah. Garasi mobil apa teman-teman? Ceku. Di dalam garasi terparkir ya, 停放着. 停放 ini kata kerja. 停nya berhenti, 放nya taruh ya. 停放着 停放着 sebuah mobil mewah. Kata satuan untuk mobil. Masih ingat nggak? 一辆. Ya, 谢谢 Yuin ya. 一辆豪华汽车. 豪华 itu mewah. Ya, karena ini kalimat bahasa Indonesia yang pertama kali masuk, kita translate bareng-bareng ya. 豪华 itu mewah. 豪华汽车. 一辆豪华汽车 ya. 车库里, 车库 ini garasi mobil. 车库 garasi mobil. Li-nya di dalam ya. 车库里停放着一辆豪华汽车. Silakan yang mau screenshot. Enaknya sih saya ganti file ya. Atau enaknya gimana ya? Cuma bola-balik sih. Ya sudah, nantilah di yang ketiga kita ganti file ke situ biar tulisannya lebih oke ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Sambil saya lihat kalimat yang masuk ya. 桌子上有一台电脑. Ya, betul Ibu Rina. Cuman kalau kita mau pakai 着 gimana contoh kalimatnya ya? 衣柜里有着一件红衬衫. Ya, Ibu Marliana sudah bagus ya. Formatnya juga benar, komposisinya juga benar. 衣柜里挂着很多衣服. Ya, Ibu Wanti juga benar, itu boleh ya. 挂着很多衣服 ya. Jadi posisi terus verb habis itu 着 baru noun. 很多衣服 itu noun ya. 博物馆宝物馆放着很多宝贵的古董. Oh, 博物馆 不是宝物馆. 博物馆 ini ya. 博物馆 itu museum. 博物馆. 放着很多 多nya pakai d, yang lainnya oke, yang lainnya benar ya, 宝贵的古董. 多 banyak pakai d, d-u-o. 很多 sangat banyak. Tapi formatnya sudah benar ya. 好, yang apa? Untuk lokasi plus verb plus 着 plus noun sudah beres ya. Ini tadi cuma perbaikan kosakata. 博物馆. 博物馆 adalah museum. Saya boleh lanjut dulu. Ada dua kalimat terakhir ya. Ibu Lena pakai yo itu sudah pasti benar ya. Karena kita lagi latihan pakai ce. Nanti coba dipikirin ya kalau pakai ce gimana ya. Terus Ibu Linda, Mei Mei. Kalau Mei Mei itu ada i di belakang ya. M-E-I, M-E-I. Mei Mei 店有着很多玩具.
妹妹店有着很多多pakai DUO banyak ya. Wanju itu mainan. Maksudnya toko. Oh, ini nama toko ya. Gitu ya, Bu. Toko meme maksudnya. Ada sangat banyak mainan. Oke, kalau gitu meme-nya, oh, distribusi. Saya pikir meme-nya adik perempuan. Oke, kalau gitu toko meme ada, maksudnya terletak gitu ya, ada banyak mainan. Tapi tuanya pakai ini ya, Bu. DUO. Yang lainnya oke, udah benar. 房间有着一张床. Ya, Ibu Lena sudah benar ya, pakai ce. Kayak gitu ya. 房间有着一张床. Sampai sini saya rasa oke ya. Jadi lokasi plus verb plus ce plus noun. Intinya gini teman-teman, belajar bahasa mungkin kalimatnya sama arti, tapi teman-teman mau nyatain dengan kalimat pakai ce, itu boleh banget kayak gitu ya. Maksud saya. Jadi kita bagaimana cara melukiskan kondisi itu dengan grammar dan kosakata bahasa Mandarin yang kita punya gitu. Nggak perlu harus sama persis sama orang lain. Itu maksud saya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut. Kok kayak gitu ya kalimatnya ya? Ya udah nggak apa-apa. Cara saya mengungkapkannya pakai apa? Itu maksudnya. Kenapa kita pelajari format-format kalimat? Itu maksudnya ya. Oke, saya lanjut dulu yang ketiga. Ini saya boleh clear. 可以吗？ Oke, 谢谢 ya. Sudah boleh. Ya, kita lihat bagian ketiga. Nah, bagian ketiga itu sebenarnya adalah contoh pertama kali. Saya kasih contoh ke teman-teman. Si ce ini dia spesialnya adalah bisa menggandeng dua verb. Menggandeng dua verb ya. Verb 1 plus ce plus verb. Dan menyatakannya sambil gitu ya. Jadi dua action kata kerja yang dilakukan sekalian. Kayak tadi, tapi satunya adalah diam, satunya memang bergerak. Kayak tadi saya bilang, 我坐着教书. Yang diam adalah duduk, yang bergerak, yang actionnya, yang aktifnya adalah mengajar, 教书. Seperti itu maksudnya. 教书 kan nggak mungkin saya cuma ngajarnya teman-teman hari ini belajar ce, terus pause ya, diam gitu. Enggak kan pasti saya maju. Ya, itu maksudnya. Oke, kita lihat apa namanya? Verb 1 saya kasih catatan. Verb 1 adalah stative verb, verb 2 adalah active verb. Kayak tadi, 我坐着教书. Jadi kalau teman-teman ada kalimat yang dua kata kerja, Lao Shi bilang ya, verb 1 itu adalah kata kerja yang statif, nggak bergerak-gerak. Yang bergerak-geraknya ditaruh di belakang, gitu maksudnya ya, jangan kebalik. Itu kenapa saya kasih note di bawah. Verb 1 adalah statif, verb 2 adalah aktif ya. Oke, sorry ya Ibu Julian ya atau Bapak, ini saya nggak bisa balik. Tadi itu bukan saya tulis dengan lembaran, tapi kayak ditulis di sini, makanya nggak bisa balik ya. Cempau Cian, nanti mungkin boleh dengerin rekaman ya. Saya lanjut dulu. Nomor 1, 他们站着聊天. Dari kalimat mungkin teman-teman tahu apa yang saya maksud ya, verb 1, verb 2. Verb 1-nya adalah 站着, berdiri, 聊天 ngobrol. Jadi banyak kondisi di sehari-hari di mana orang tuh melakukan dua kata kerja. Cuma satu kata kerjanya pasti yang statif, satu lagi yang aktif ya. 站着聊天, 聊天-nya ngobrol itu aktif. 站着-nya berdiri ya, nggak kemana-mana, nggak goyang-goyang kemana-mana gitu maksudnya ya, nggak pindah-pindah tempat kan ngomongnya gitu kan, nggak pindah satu langkah terus ngomong, pindah satu langkah ngomong, kan nggak gitu ya. Jadi berdiri sambil ngobrol. Kalimat kedua, 孩子躺着玩手机. Ini saya rasa kondisi yang sangat sering dan kudu mesti pakai kalimat ini ya. 别躺着玩手机 ya teman-teman. Pasti suka bilang sama anak atau cucu gitu ya, mungkin ada yang udah punya cucu, jangan baring lihat handphone, nanti matanya rusak dan segala macam, bener nggak? Nah, maka silakan pakai kalimat itu ya. 别躺着玩手机，对眼睛不好. Terhadap mata tidak bagus maksudnya ya. 别躺着, 别-nya jangan ya. Kalau ini kalimatnya 孩子 anak. Anak
sambil baring sambil main handphone ya, 躺着玩手机. 躺着nya diam ya, nggak guling-guling kan gitu ya. Tapi 玩手机nya yang aktif, tangannya mencet-mencet itu maksudnya ya. Oke, lanjut yang ketiga, 妹妹微笑着说. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang dia sambil senyum sambil berkata, ya. Nah, maka silakan pakai 着. 微笑着说. Dari sini teman-teman mungkin bisa analisa, oh, 微笑, senyum kan ya senyum aja gitu ya. Yang ngomong, yang aktifnya benar nggak? 不客气. Jangan sungkan ya. Misalnya 班长微笑着说不客气. Kita mau bilang ya, 班长bilang sama-samanya sambil tersenyum gitu maksudnya ya. 妹妹微笑着说, adik perempuan tersenyum dan berkata jangan sungkan, 别客气. Sampai sini oke, ini format yang ketiga untuk penggunaan 着. Saya minta satu contoh kalimat ya. Silakan teman-teman yang pertama kali masuk akan saya bahas contoh kalimatnya. Ibu Pobi, 她坐着等朋友来. Boleh Ibu ya, duduk dan cuman nunggu sebenarnya juga nggak aktif ya. Duduk diam dan menunggu juga diam gitu ya. Jadi biasanya 她坐着等朋友来 boleh, 她坐着 玩手机 juga boleh ya. Nah, itu boleh. Tapi kalimatnya sudah benar Ibu Pobi. 她坐着等朋友来. Oke, ya banyak contoh kalimatnya. Kalau saya bahas nanti kita nggak kelar sampai ke belakang. Saya lihat satu lagi di bawah ya, Ibu Yuni. 我躺着看书. Ya, sudah benar. Jadi teman-teman kalau nggak mau pusing, ya udahlah. Yang saya kasih nih kalimat yang sering-sering kepakai sehari-hari ya, sambil saya pikirin kira-kira teman-teman kepakai kalimat apa ya. Kayak 躺着玩手机 itu sering banget. Kayak gitu. 坐着玩手机, 躺着玩手机, 站着玩手机, boleh kan ya? Ya, teman-teman tinggal ganti kata kerjanya ya. 躺着看书, apa? Kita suka bilang jangan tiduran sambil baca, nanti matanya rusak gitu ya, bisa minus kan. Kadang-kadang kita suka bilang gitu. Nah, 躺着什么什么, 躺着看书, 躺着玩手机. Sampai sini oke untuk format kalimat yang ketiga. Contoh kalimat pakai 着, ya, menggabungkan dua kata kerja. Ada yang sambil makan? Ada yang sambil makan? Kalau ada ya boleh ya bilang ya. Apa? 我坐着 lagi makan juga aktif ya. Berarti 我听着课吃饭. Tingnya aktif, diam mendengar, terus 吃饭nya aktif maksudnya ya. Ada ya Ibu Grace ya. Nah jadi boleh ya kita bilang 听着课. 听课itu maksudnya teman-teman dengerin penjelasan saya gitu ya. 我听着课吃饭. Ya jadi ada ya. Jadi kalau yang sambil makan sambil dengerin saya, teman-teman analisis ya, berarti dengarnya itu yang diam, maksudnya tidak bergerak-gerak, yang makan yang bergerak-gerak ya. Jadi 我听着课吃饭 makannya ya. 我听着课 pakai k ya. Ke adalah 第几课的课 lesson pelajaran. Oke. Sampai sini oke kah? Saya kasih contoh kalimatnya yang tadi saya tulis ya. Ibu Julian atau Bapak Julian, iya tadi saya nggak share yang kayak gini Pak, jadi nggak bisa balik ya. Sorry banget, nanti boleh minta tolong lihatnya di rekaman ya. Tadi ya Pak, misalnya, wow, ada yang sambil makan sambil dengerin pelajaran. Nah ini, 我听着课吃饭. Tingnya dengar ya, ting dengar. Ce-nya yang kayak kita bilang. Ke ini adalah bendanya. Cuman perlu kita tambahin di sini. Kenapa? Karena kita mau kasih tahu orang bahwa kita lagi mendengarkan pelajaran. Boleh nggak ting je ke lagu? Boleh, boleh. Kalau ting je 吃饭, kita misalnya kita nggak
kasih tahu ini, maka orang yang dengar nggak tahu dengerin apa gitu maksud saya ya. Jadi oh berarti kalau kalimatnya misalnya 我听着课吃饭, orangnya tahu ya teman-teman dengerin pelajaran sambil makan maksudnya ya. Nah kalau misalnya pakai ke lagu berarti oh sambil dengar lagu sambil makan. Itu maksudnya. Sampai sini oke? Iya, berarti Ibu Rina maksudnya dengerin lagu ya sambil makan ya. 听着歌吃饭 sambil makan. 好的. Ibu Lili, boleh nggak terbalik active verb-nya terus ce baru statif? Tidak pernah saya dengar ya. Sebentar ya. Kayak tadi, 说站着. Nggak bisa Ibu, sorry. Ibu Lili, nggak bisa kebalik. Jadi formatnya harus verb satu ini, verb pertama harus statif. Terus ce. Habis itu yang verb kedua ini harus yang aktif. Tidak boleh kebalik. Nggak boleh, karena kalau saya balikin, saya nggak pernah dengar kalimatnya ya. Jadi, 不可以, nggak bisa. Ini yang kejawab ya. Oke, ya. Benar Ibu Rina ya, mendengarkan lagu. Sampai sini oke? Bukaci. Saya boleh lanjut? Oke. How? Saya lanjutin lagi. Sebentar ya, saya coba ke sini bisa. Oh, sharingan screen saya nggak muncul ya? Nah, begitu. Belum ya, sebentar. Oke. Nah, mungkin kayak gini ya, biar lebih cepat. Tadi sampai mana ya? Oh, saya lanjut dulu yang keempat. Yang keempat, formatnya teman-teman juga bisa lihat di modul ya. Kalau ini kecil, formatnya adalah sedang, terus dia perlu ce. Ya, 正在itu sedang. 正在 plus verb plus ce. Habis itu ne. Ini adalah contoh format kalimat yang sering kepakai juga. Dan dia selalu ngomongnya begitu ya. 正在 正 什么什么 atau 在 什么什么. 什么什么nya itu verb maksud saya ya. Terus ce. Baru apa, baru ne. Ya, selalu ada belakangnya ada ne. Kadang-kadang enggak, tapi rata-rata ada. Ya, oke kita lihat contoh. 大家正在看着比赛直播呢。大家正在itu sedang on progress 看着比赛直播呢。老师saya nggak mau pakai 着 di kalimat ini boleh nggak? 大家正在看比赛直播. Boleh aja sih, boleh. Kalimatnya juga nggak salah. Cuman ada beberapa orang dia suka gaya bahasanya pakai ce, terus di belakangnya ada ne, gitu ya. 大家正在看着比赛直播呢. Jadi semuanya sedang nonton siaran langsung pertandingan ya, live maksudnya ya, pertandingannya nontonnya live. 正在看着比赛直播呢. Live-nya siaran ya, live. Misalnya kayak sekarang lagi Tung Ao Hui, Winter Olympic. Nah, mungkin teman-teman nontonnya yang live ya, bukan yang rekaman. Jadi benar-benar lagi on the spot, lagi ada pertandingan, teman-teman nonton dari TV. Itu namanya 大家正在看着比赛直播呢. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Mama 正等着你呢. Jadi kalau misalnya kita mau bilang sama orang bahwa orangnya nungguin kamu tuh. Nah, bahasa Indonesia kan ekspresinya begitu kan. Cepetan, orangnya nungguin. Ya, gitu kan ya. Nah, silakan teman-teman pakai 正在等着你呢gitu ya. Jadi terlihat ekspresinya pas gitu. Menyatakannya juga kena gitu ya di posisi yang lengkap. Maksudnya di posisi yang cocok gitu ya. Jadi misalnya, Mama 正等着你呢，快点儿. Mama tuh udah nunggu kamu gitu ya. Cepetan, cepetan dikit. Jadi menekankan ke orang yang kita tunggu bahwa ayo cepetan udah ditungguin tuh. Nah, kalau bisa teman-teman silakan pakai ce, pakai ne ya. Mama 正等着你呢. Ya, 快点儿, cepetan.
Mama tuh udah sedang tungguin kamu gitu ya, kayak gitu. Sampai sini oke? Kalau di contoh kalimat saya rasa nggak terlalu sulit ya. 老师正在讲着课. Ya, 谢谢 Ibu Rina ya. Itu kalimatnya benar ya. 讲课 artinya saya sedang menjelasin. 老师正在 sedang, verbnya adalah 讲着. Ce-nya yang tadi partikel itu, ce. Terus ke adalah noun, baru ne kalau Ibu mau tambahin ne. 老师正在讲着课呢. 你别进去. Misalkan saya punya satu ruang kerja. Nah, ini kan saya ngajarnya di ruang kerja itu kan. Nah, misalnya di luar tuh ada tamu. Nah, maka mama saya bilang gini, oh, 他正在讲着课呢，你别进去. Berarti on progress ya. Saya sedang menerangkan pelajaran, minta tamunya jangan masuk. Karena kalau masuk kan pasti buyar ya konsentrasinya. Contoh begitu ya. 老师正在讲着课，讲着课. Nanti ya saya kumpulin baru saya balik ke situ. Terus Ibu Xiuzhen, 我正在写着歌词呢. Ya, benar. Kalimatnya sudah benar ya Ibu ya. 我正在写着歌词呢. 歌词 itu lirik lagu ya. Nah, ini saya mesti balik dulu ke sini. Tadi contoh kalimat yang saya ambil adalah 老师正在讲着ke-nya pelajarannya kita boleh pakai ne gitu ya, artinya menekankan bahwa oh ya dia sedang on progress menerangkan pelajaran, kamu jangan masuk kalau enggak rasanya akan terganggu ya. 老师正在 sedang, 讲nya adalah verb, 讲话的讲ya, ngomong, ngobrol. 讲课 itu adalah menerangkan pelajaran ya, 讲课. Ke ya yang ini. Terus ce-nya yang partikel yang kita pelajari ada ne di belakang. Silakan cek lagi formatnya sampai sini oke? Okay? Ibu Xiuzhen bukeji ya. Semoga saya lumayan membuat teman-teman paham. Ini sepertinya serius banget ya. Oke. Papa正看着报纸呢. Ibu Pobi mungkin boleh tambahin ne. Jadi kalau yang ada ceng, cai, atau ceng, ada verb, ada ce, biasanya butuh ne. Supaya kalimat itu nggak kaku gitu. Ya, jadi saya pikirin bagaimana tips supaya teman-teman bikin kalimat tuh udah punya tips ya. Oh, pakai gini, pakai ce, ada ne belakang. Ya, sisi Ibu Pobi ya. Jadi Papa正看着报纸呢. Pakai ne di belakang ya. Oke, sisi. Sampai sini oke? Sebentar. Kalau gitu saya sambil tunggu teman-teman screenshot. Ibu Cindra, mengapa tidak pakai kata pasif? Laoshi. Yang mana ya? Oh, ini konteks yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya. Tidak pakai kata pasif. Yang mana Ibu maksudnya? Kalau boleh Ibu kasih contoh kalimat ya. Maksudnya yang mana, kenapa nggak pakai pasif ya? Supaya saya bisa paham pertanyaannya di konteks kalimat yang mana. Ya, Yono ya, 他正在写着文章呢. 谢谢. Kalimatnya bagus ya. 他正在写着文章呢. Format nomor 2, ya benar. Cuma maksudnya kenapa nggak pakai statif aktif? Maksudnya di konteks kalimatnya dibalikin gitu ya. Kalau terbalik nggak bisa. Kayak tadi harus begini ya. Kalau dibalik itu nggak boleh. Makanya saya coret yang tadi pertanyaan Bu Lili. Dibalik itu nggak boleh. Apakah arti statif itu pasif? Bukan Ibu, bukan. Ini nggak bahas tentang kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu ada pay. Misalnya saya
pukulin mama. Nah, 我被妈妈打 itu ada P. Saya nggak bahas dulu. Itu P konteksnya beda lagi ya. Bukan, beda. Statif sama pasif beda. Statif itu adalah orangnya diam. Kayak tadi kenapa saya kasih contoh persis kayak saya supaya teman-teman paham. Oh ya, 老师 itu duduk gitu ya, nggak berpindah tempat dan menjelaskan pelajaran. Makanya saya bilang 我坐着教书. Yang 做nya itu adalah 作者nya adalah statif gitu ya. Saya lanjut dulu. 老师正在讲着课，你不要进去. Ibu Lani pakai q-nya pakai QU ya. Q. Oke. Ini iPhone 6s. Sorry ya, mungkin nggak rename, saya nggak bisa panggil nama. Tapi cengcainya bukan untuk posisi ya. 学着喝茶，我正在学着喝茶. Berarti saya sedang belajar minum teh gitu maksudnya ya. Kalau kalimat ini begitu maksudnya artinya. 我正在学着喝茶 berarti saya sedang belajar minum teh. 我正在学着喝茶呢. Pakai ne ya. Silakan dilengkapi dengan ne supaya lebih dapat poinnya. Ya, ne-nya ketinggalan ya. Oke. Bapak atau Ibu mungkin boleh cek nama supaya saya boleh panggil nama ya, lebih sopan. Oke. Mama 正在煮着菜呢. Ya, betul ya. Mama 正在煮着菜 itu sudah benar formatnya Ibu Lili. Ini Norbu. Norbu agak salah ya. Boleh dilihat lagi formatnya. 我正在工作呢. Kalimatnya benar, cuman nggak ada ce ya. Kita perlu partikel ce untuk dalam kalimat contoh karena kita lagi bahas ce. Oke, sampai sini harusnya sudah semua ya yang untuk di format kalimat yang keempat ya, benar nggak teman-teman? Oke, saya balik dulu, sudah di screenshot semua. Kalau sudah, saya balik dulu. Sebentar. Oke, format keempat oke ya. Nah, kita masuk ke kalimat, format keempat masih ada contoh tuh. Satu kalimat lagi ya, saya ketinggalan. 我来的时候，他正在吃着冰淇淋呢。我来的时候 pada saat saya datang, pada saat saya datang, jadi kucuk-kucuk saya datang, dia sedang makan es krim. 他正在吃着冰淇淋, jadi sedang on progress makan es krim ya. 冰淇淋 itu es krim. Pakai ne supaya lebih dapat feelingnya. Memang dia kalimat yang ada ceng, ada ce, itu ada ne di belakang ya. Oke, lanjut yang kelima. Menyatakan kondisi atau kata kerja yang sedang berlangsung saat itu juga seperti sebuah pemutaran video. Ini biasanya untuk orang-orang yang kayak misalnya teman-teman nanya saya gitu ya, misalnya saya lagi dengerin musik sambil balas handphone, balas WA. Nah, begitu teman-teman tanya saya, 老师在干嘛? 干嘛 itu ngapain ya? 老师 lagi ngapain gitu ya? Misalnya kita lagi chattingan terus teman-teman nanya, 老师在干嘛? 我在听着歌 回短信, misalnya 短信 itu short message ya. Nanti kalimatnya saya tulis di itu biar nggak bolak-balik ya. 我在听着 sedang dengerin lagu, 听着歌回 itu balas ya, 回复的回短信 itu short message. Jadi teman-teman nanya saya lagi ngapain, saya bilang, oh ya saya sambil dengerin lagu sambil balas WA-nya teman-teman, misalnya contoh ya. 我听着歌回短信. Seperti itu. Jadi pemutaran video. Kayak saya mau bilang ke teman-teman, video gambar saya sedang dengerin lagu sambil balas WA. Sehingga teman-teman kebayang, oh kayak kebayang satu video on progress gitu ya. Saya sambil dengar musik, sambil dengar lagu, sambil balasin WA. Itu maksudnya untuk konteks yang ini. Ada note buat teman-teman, kata kerja yang menunjukkan arah tidak boleh menggunakan ce.
Kata kerja yang menunjukkan arah, boleh saya minta contohnya? Teman-teman masih ingat atau mungkin paham apa itu kata kerja yang menunjukkan arah? Iya, sisi pazon ya. 去, 对. Jadi nggak bisa 去着, nggak bisa 来着, nggak bisa. 来 sama 去itu arah ya. Nah, jadi ini kayaknya bisa coret-coret sedikit. 去 pergi, 来 itu ada arah datang. Jadi nggak bisa pakai 着, pusing. Tidak akan mereka ini diikuti dengan 着, nggak bisa ya. 我去着什么, 我来着什么, nggak bisa, nggak ada, itu maksudnya. Oke, kita lihat contoh dulu. 孩子们在操场上跑着跳着，很开心。anak-anak di lapangan 操场上 di atas lapangan ya, di lapangan 跑着跳着很开心. Seperti pemutaran video, begitu saya misalnya contoh ya, saya bawa anak-anak ke lapangan. Terus begitu saya pulang, teman-teman tanya saya, 孩子们玩得开心吗? Anak-anak mainnya dengan happy nggak? Terus saya bilang sama teman-teman, seolah-olah saya mau ngantarin gambar video anak-anaknya happy itu ke teman-teman, maka saya pakai 着 ya. 孩子们在操场上跑着跳着很开心. Jadi teman-teman juga kayak seolah-olah nonton satu video bahwa oh anak-anak di lapangan itu 跑着 lari, 跳着 loncat, dan dengan sangat happy. Teman-teman kebayang video itu maksudnya. Itu yang nomor 5 ya, kayak gitu. Kalau teman-teman bilang, 老师 saya boleh nggak pakai 着? Agak gantung kalimatnya ya. 孩子们在操场上跑跳很开心. Bisa, orang paham, tapi agak gantung. Artinya ada kekurangan sesuatu, makanya dia butuh 着. Ya, sampai sini itu kalimat pertama. Kita lanjut ke kalimat kedua. 教室里还亮着灯呢. Ini kalimat yang akan sering kepakai. Lampu di ruangan kelas masih menyala. Begitu teman-teman mau bikin kalimat yang seperti ini, silakan langsung kopas format ini. Jangan dipikirin lagi grammarnya masih nyala, apa segala macam kayak gitu. Ya, jadi kok misalnya lampu masih nyala, AC masih nyala, komputer masih nyala, silakan pakai ini. Tinggal diganti kosakatanya ya. 教室里还亮着灯. Jadi di 教室 itu ruangan kelas, di dalam ruangan kelas masih lampunya masih nyala, itu namanya 还亮着灯. 教室里还 kalau AC kita nggak pakai 亮, kita pakai apa? Tadi kan saya bilang ya, masih nyala AC-nya, masih nyala lampunya. Silakan pakai format kalimat ini. AC-nya masih nyala. AC iya, 空调 对. Kata kerja nyalanya AC, masih ada yang ingat? Kai buka, open. Tapi di sini kai artinya nyala. Jadi misalnya contoh, kita bilang, oke. Saya tulis ke bawah aja ya teman-teman ya. Ruangan kantornya AC-nya masih nyala gitu. 办公室的冷气 boleh, 空调 boleh ya. Sinonim. 空调. 还 masih 开着. Saya tambahin keterangan di belakang. Misalnya teman-teman mau nyari panjang, terus saya bilang, 我不知道他回去了没，但是呢，办公室的冷气还开着，他可能还没回去。Sampai sini paham? 他可能还没回去。teman-teman nyari panjang. teman-teman bilang, 老师班长在吗？哦，真抱歉，我不知道班长还在不在。Sorry ya, saya nggak tahu panjangnya masih ada nggak. Terus saya lihatlah ke
kantornya, ke ruang kantor si Pancang. Saya bilang sama teman-teman, 办公室的空调还开着. Saya lihat AC dia masih nyala. 他可能还没回去. Dia mungkin masih belum pulang. Itu maksudnya ya. 还开着. 办公室的空调还开着. Jadi maksud saya, oh kalimat yang kayak gini-gini teman-teman mau pakai tinggal ganti kosakata. Biar nggak usah pusing-pusing ya. Jadi dia ada kepake di kalimat format yang seperti ini. Nanti pulang teman-teman silakan pikirin. Tadi Lausu bilang ini, coba kalau saya ganti kosakata ini. Bener gak sih? Gitu ya. Nah silakan dicoba ya. Oke, 教室里还亮着灯 ya. Terus saya kasih contoh misalnya AC-nya masih nyala. Kata kerjanya pakai kai je. Sampai sini oke? Untuk contoh yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. 你等着，对不起，你穿着毛衣不热吗？你穿着毛衣不热吗？你穿着毛衣不热吗？ Artinya, kamu pakai sweater emang nggak panas ya? Kayak contoh, kayak kita di Indonesia, 30 derajat gitu ya. Terus orangnya pakai sweater tebal-tebal. Maka teman-teman mau nanya dong, kamu pakai sweater, maksudnya baju tebal gitu, emang nggak panas ya? Nah, maka teman-teman perlu tambahin ce. Ni chuan zhe mao yi. Mao yi itu adalah baju musim dingin ya, sweater. Bu zhe ma? Nggak panas ya? Terus orang bilang, oh bu zhe, nggak panas. Mungkin dia udah biasa kali ya, contoh. Kan kalau kita di sini dengan 30 derajat, teman-teman pakai sweater pasti panas banget kan? Kayak baju-baju musim dingin kan pasti panas banget, gerah ya. Nah, makanya kita tanya dia, ni chuan zhe mao yi bu zhe ma? Terus mengingatkan teman-teman kembali bahwa kalau kita mau bilang orangnya sudah berpakaian seperti apa, silakan pakai 穿着. Kayak tadi 穿着一件什么什么的衣服, kayak gitu, 穿着. Oke, lanjut ya, nomor 4. Handphonenya nggak aktif. Saya pikirin bagaimana supaya teman-teman kepake sehari-hari. Silakan kalau kita mau bilang handphonenya nggak aktif, 老师 saya udah hubungin dia. 他手机关着，我已经给他打电话了，但是他手机关着。handphonenya dia nggak aktif, itu namanya 他手机关着。关 itu tutup. 手机关着 artinya bukan handphonenya tutup ya, handphonenya tidak aktif. Itu kepake sehari-hari. Jangan diubah-ubah lagi. Jangan cari kosakata aktif. Nggak ada. Ya. Dia cara ngomongnya begitu. 手机关着. Handphonenya nggak aktif. Kalau pintunya tertutup, ayo bantu saya. Pintunya tertutup, iya, 门关着. Ya, 门关着. Pintunya tertutup. 可能他不在, mungkin dia nggak ada. Jadi konteks sehari-hari yang kayak gitu tuh dia perlu kudu gitu ya, nggak bisa kita hilangin gitu. Kalau hilangin pun saya nggak bisa translate teman-teman ya, itu memang ngomongnya begitu. 门关着，我们回去吧，他可能不在 misalnya ya, kita udah kucuk-kucuk ke rumah dia, tahu pintunya ketutup gitu ya, ketutup. Dan saya bilang 门关着，他可能不在吧，我们回去吧。Ya, dia mungkin nggak ada, kita pulang saja. 手机关着。老师，昨天我给您打电话，您的手机关着，怎么啦？ Misalnya contoh ya, 老师 kemarin saya telepon Anda, handphonenya nggak aktif ya? Kenapa? What happened ya? 你怎么了？怎么了 itu kok bisa nggak aktif gitu? Contoh lah ya, kayak gitu. Ya, 手机关着. Jadi kalau teman-teman lagi mau ngomong handphone nggak aktif, silakan pakai kalimat ini ya, tidak usah diubah-ubah ya. Oke, lanjut yang kelima. Sebentar, ya ada chat yang masuk ketutup layar saya. Kalau saya lihat dari sini ya, bentar ya. Nomor 5, 门开着, pintunya terbuka, 门开着.
但我进去看看，没有人。Tetapi saya masuk untuk lihat-lihat, tidak ada orang. Saya pikir pintunya kebuka, di dalamnya pasti ada orang kan ya, image-nya begitu. Ternyata begitu saya masuk, saya lihat, nggak ada orang loh ya. Kelupaan kunci rumah, kunci pintu berarti ya. 忘了关门, mungkin lupa tutup pintu. 门开着, kayak gitu. Pintunya terbuka. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang kalimat pintu terbuka, silakan pakai 门开着. Misalnya kayak kemarin lagi Imlek, terus teman-teman bilang, 老师我要去你家拜年. 拜年 itu silaturahmi ya, teman-teman mungkin udah tahu. Maka saya akan bilang, 好，门开着等你来. 好，baik, 门开着等你来. Sampai sini oke? Ya, open ya, maksudnya pintu saya terbuka, tunggu kamu datang. Lalu kalau saya pakai 欢迎 boleh nggak? Welcome, boleh aja, boleh. Cuma ya itu, saya bilang, cara kita mengungkapkan aja, kalau teman-teman cuma tahu kosakata 欢迎, ya sudah pakai 欢迎, welcome gitu ya, saya welcome kamu datang. Tapi kalau teman-teman mau pakai, oh ya saya kemarin baru belajar ya, pintu saya terbuka gitu ya, silakan kamu datang, tunggu kamu datang, maka silakan pakai ya, 门开着等你来. Pintu saya terbuka ya, selalu terbuka untuk tunggu kamu datang. Ada satu kalimat yang suka orang bilang ya, pintu ini selalu terbuka untuk kamu. Silakan kalimatnya, kita kudu pakai ce. Ini saya boleh hapus. Yang 办公室的冷气, bolehkah saya hapus? Kan kita suka bilang ya, maksudnya pintu rumah saya selalu terbuka untuk kamu. Mungkin kepakai juga buat teman-teman sehari-hari. Ya, oke, kalau sudah saya hapus. Ayo sambil dipikirin bagaimana bikin kalimat. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk kamu. Kan jadi lebih artistik gitu ya. Bukan cuma欢迎ya, datar ya kan, welcome. Jadi kita bilang, oh iya boleh, pintu rumah saya terbuka selalu untuk kamu. Gimana teman-teman? 我家的门, pintu rumah saya, selamanya ya, 永远. Untuk kamu? Iya, demi kamu, untuk kamu ya. 为你开着. Dia tetap kudu punya ce gitu ya. Ya, 为你, benar Ibu Lucia. 我家的门, pintu rumah saya, 永远, 永远 itu forever, selama-lamanya ya. Kan suka ada kalimat begini kan ya. Ya, pintu rumah saya selalu terbuka untuk kamu ya. 我家的门永远为你开着. Terbukanya perlu kudu pakai ce, 开着. 为你开, boleh nggak Laoshi? Boleh tapi gantung. Orang paham sih, tapi secara grammar kekurangan satu partikel adalah ce. Sampai sini oke? 我的门开着等你来. Ya, benar Ibu Fonga ya. 我的门开着等您来. Ya, 等您来 boleh ya. Tunggu Anda datang. 开着欢迎你 boleh Yunita ya. 我的门永远开着欢迎你. Selalu terbuka untuk welcome kepada kamu. Boleh. Saya lanjut ke kalimat terakhir ya. 店门关着, pintu toko tertutup. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak dulu kalau jalan-jalan ke mana, biasanya kan kita suka mau belanja, terus kita harus ke toko yang tertentu kan. Nah, kita Uber lah ya ke toko itu, ternyata tokonya tutup gitu ya. Apa dia nggak buka toko ya? Nah, kalau pintu tokonya tertutup, kita bilang, 店门关着, 奇怪了, 店门关着, kok aneh ya, pintu tokonya tertutup.
我给店老板打个电话。我给店老板打个电话。Saya nelpon bosnya si toko ya, 店老板 bosnya si toko. 问他今天营业吗？问他今天营业吗？Tanya dia hari ini buka toko nggak? 营业 itu artinya berbisnis. Ya, sama dengan 开店. Kalau 开店 itu bahasa pasar, sama dengan 营业 sinonim. Kalau teman-teman bilang, langsung saya mau bilang 开店 boleh nggak? 开 open, buka. 开店, buka toko nggak? Boleh, boleh. Kalau 营业 itu lebih ke apa ya, tata bahasa ya. Kayak teman-teman pernah lihat nggak? 营业时间. Mungkin nanti baca huruf Mandarin, terus dia ada tulisan ya, 营业时间 4 huruf. 营业时间 artinya operational time. Jadi jam buka gitu ya. Jam bukanya adalah misalnya 8 点到早上8点到晚上8点 misalnya ya. Jadi 8 ke 8. Nah, makanya di situ dia tulisin 营业时间. Dia nggak bilang 开店时间, enggak. Ya, 没有. 开店 itu ngomongan percakapan. Ya, business hours maksudnya jam operasionalnya gitu ya. Kayak orang kantornya misalnya 营业时间 jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, berarti 9点早上9点到下午5点misalnya. Seperti itu. Itu namanya 营业时间. Perlu kudu pakai kosakata 营业. Sorry. 营业. 营业. Nah, kalau yang bahasa sehari-hari kayak percakapan mungkin kita bilang 开店. 开店 buka toko. Sampai sini oke? Oke. C-nya membuat teman-teman bingungkah? Atau pusing? Yang penting yang penekanan saya selalu stop. Saya kasih penekanan. Artinya gini, teman-teman perlu ambil yang kepake sehari-hari. Kayak tadi lampunya masih nyala. Oh, 亮着灯. Lampunya masih nyala ya. 教室里还亮着灯. Tadi kayak poin kedua, saya khusus penekanan. Terus kita mau bilang orangnya pakaiannya apa gitu ya. 穿着, 穿着什么什么. 穿着一件, kita mau lukisin orangnya berpakaiannya sebuah pakaian apa, sebuah pakaian warna apa. Silakan pakai 穿着. Itu kepakai sehari-hari. Terus kayak pintu kebuka ketutup. Tadi saya kasih contoh. Jadi yang memang kepakai sehari-hari, saya pikir ini ya, apa namanya, harus saya kasih contoh, saya kasih penekanan supaya teman-teman hafal, oh penggunanya itu. Kayak gitu. Kalau yang di modul adalah memang saya bikin secara lengkap. Terus saya pikirin ya kalimat-kalimat yang kira-kira teman-teman kepake sehari-hari. Sampai sini oke? Kayaknya masih ada nggak ya? Oh, ada sedikit. Perbedaan dia dengan cai. Itu cuma sedikit saja ya, tambahan dari saya. Sampai sini oke. Kalau oke, saya lanjut dulu. Sudah di screenshot kan? 我家的门永远为你开着. Ya, selalu terbuka untuk Anda. Perbedaan dengan cai. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah apa ya, kayak pikirin. Jadi cai artinya apa? Cai kan artinya sedang ya. 我在听音乐. Ini cuma kalimat yang dimana kalau kita bilang kita kasih tahu orang, dia cuma kayak sebuah foto. Kita mau kasih tahu orang bahwa ya kondisinya ya 我在听音乐, udah data. Tapi kalau kayak tadi saya bilang ya, 我听着音乐回复朋友的信息. Jadi saya sambil dengerin musik. Teman-teman masih ingat ya, ada dua kata kerja, dia bisa artinya sambil ya, sambil ngapain, sambil ngapain. Itu keunikan dari si ce. Bisa menggabungkan dua kata kerja. 听着音乐, dengerin musik, 回复. 回 boleh, 回复 boleh. 回 saja boleh, 回复 juga boleh. 回朋友的信息, 信息 itu adalah SMS. SMS sudah nggak kepake ya sekarang ya. Sekarang boleh pakai 短信. Short message boleh.
bahkan orang-orang luar juga taunya WA gitu ya. 可能中国人没有用， tapi kayaknya orang China memang jarang ya pakai WA ya. Mereka ada punya aplikasi yang mereka pakai sendiri, benar nggak? Ya mungkin di sini teman-teman tahu ya, WeChat itu mereka lebih sering pakainya di situ. Tuansin boleh ya, short message. Tuannya pendek, sin itu surat. Kalau sinsi itu SMS. Sama sih sebenarnya teman-teman ya, mau pakai sinsi, mau pakai tuansin juga boleh. Ya, mereka banyak kan pakai WeChat. Halo Ma, kalau sudah, saya mau minta kalimat pakai ce. Bikin kalimat pakai ce. Kita masih ada waktu ya. Oke, kalau misalnya begitu, kan kita ada 5 format teman-teman. Saya akan minta 5 volunteer, boleh ya? 5 volunteer, tapi dengan 5 format yang berbeda. Sampai sini oke, jadi format pertama yang tadi contohnya apa, terus format kedua, ketiga, keempat, kelima. Benar kan ya, kita ada 5? Ya, benar. Jadi akan ada 5 orang volunteer yang membuat kalimat pakai ce. Silakan teman-teman, langsung saja ya. Apa namanya? Saya tunjuk, tapi ternyata belum ada yang tunjuk tangan. Ya sudah, nggak apa-apa, saya kasih waktu sedikit. Teman-teman silakan pikirin mau bikin kalimat pakai apa. Halaman sebelumnya. Ini ya Ibu ya. Silakan Ibu yang halaman sebelumnya. Sambil yang lain mempersiapkan kalimat. Oke, ada Brandon. Ya, silakan Brandon, saya unmute. 晚上好，老师。晚上好。那么到哪一个句子？kamu 第 bikin 二的句子，好，第二个呀，OK，baik，silakan。床上放着枕头。好，很好，非常好呀。床上放着枕头，jadi di atas kasur terletak 枕头 itu adalah bantal ya. 谢谢 Brandon，很好，saya tulisin buat teman-teman ya. 再见，boleh mute sendiri biar saya langsung ke tulisan. 我看一下啊。Ini ada tempat kosong, saya tulis di sini aja ya teman-teman ya untuk biar menyingkat waktu. Nah, Brandon pakai format yang kedua. Dia bilang 床上. Shangnya sebenarnya ada 4. Tapi kadang-kadang praktek dibaca nada 5. Itu 没关系 ya. 床上放着枕头. Jentau. Jentau adalah bantal. Tau sebenarnya ada 2. Tapi begitu dia masuk kayak ke kata-kata benda tertentu, biasanya dibaca nada 5 ya, jentau. 床上. 床 ini adalah kasur. Shang atas, fangnya terletak, tertaruh ya. Jadi bantalnya terletak di atas kasur. Contoh, saya tambahkan ya. Kalau baozhen adalah guling. Enak kan? Zhentou, tou kepala, zhen itu artinya untuk bahan sandaran ya. Zhentou bantal. Oke, kalau zhentou sudah kuasai, sekarang kita bilang guling. Guling itu dipeluk, benar nggak? Nah, kalau dipeluk makanya pakai pau. Pau itu peluk. Pau zhen, jadi guling. Ya, satu tambahan kosakata. Semoga menarik ya bahwa nggak sia-sia. Pokoknya intinya belajar kosakata nggak sia-sia. Pasti dia punya tautan yang lainnya. Oke, saya lihat ada yang tunjuk tangan. Oke, Yuyin, hao. Saya unmute ya. Silakan yang nomor 2 di screenshot dulu. Ni hao. 老师，晚上好。晚上好。你要造哪一个句子？第一的。第一个。他放着好机会。放着。应该放弃哦，不是放着。Ya, 放 itu taruh.
好的，我再你再想想，没再关系。想哈，谢谢。你要现在想吗？还是要下一位？Maksudnya mau 下位可以，下一位。对好的，好的，没关对系啊，不起，没关系，没关系，谢谢你谢谢。 nggak apa-apa ya, nanti dipikirin dulu. 好，Ibu Jiao Kun, saya unmute. 老师好，你好，silakan. 要造我哪一个正句子？第四的，第四，好我，silakan。正在听着老师讲话呢。好，我正在听着老师讲话呢，很好，formatnya sudah benar. Ini kalimat yang keempat ya, format keempat. 我正在听 bantu mute ya 听着 Ibu，谢谢你啊，听着老师讲话呢，听着老师讲话，讲话 itu ngomong ya，讲话呢，讲课 boleh ya Ibu ya，karena lagi pelajaran boleh. Kalau kita lagi ngobrol biasa, 讲话 boleh ya. Oke, ini kalimatnya sudah benar, formatnya sudah benar, kosakatanya sudah benar. 谢谢你 Ibu Jiao Kun. 再见。不客气呀。Oke, 我正在听着老师讲话呢。Kedua, keempat sudah. Silakan yang tunjuk tangan berikutnya. Nggak ada lagi. Ayo, nggak apa-apa dicoba. Kalaupun salah, nggak masalah ya. 没事。Kalau salah-salah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya lupa kosakata pun saya bantu. Yang penting coba dulu, coba dulu. Ada Ibu Feliana. Oke, baik. Ibu Feliana, saya unmute. 我等着看书。Nomor 3. Yang format ketiga. Artinya? Saya menunggu sambil baca buku. 我等着看书。 Oke, menunggu siapa Ibu? 我等着我的孩子看书。Nah, 看书, baca buku. Kansunya sebenarnya dia diam sih, bukan kalimat bukan kata aktif gitu ya. Kalau konteksnya ya, jadi kalau misalnya Ibu mau bilang sambil baca bukunya soalnya dia stay baca buku gitu ya, diam gitu. Jadi kalau dimasukin kalimat memang jadi agak aneh ya. 我等着我的孩子 terus 看书 gitu ya. Kayak ambigunya seolah-olah kita nungguin si anak baca buku gitu. Kita nungguin si anaknya yang baca buku. Ya, kayak gitu. Kalau yang kayak gini kan dia nggak cocok, nggak bisa dipakai ce. Maka一边等孩子一边看书. Teman-teman masih ingat nggak? Dulu saya pakai kasih kosakata sambil, ipian. Nah, itu kepakai di situ. Justru butuh teman-teman bikin kalimat baru tahu, oh kayak gini konteksnya nggak cocok ya, nggak bisa pakai ce ya, kayak gitu. Kalau yang Ibu bikin kalimat ini, kita nyatain dengan pakai ipian. 我一边等着孩子, tapi 等着孩子nya boleh nggak pakai ce? Boleh. 我一边等着孩子一边看书. Kayak gitu ya. Jadi kepisah konteksnya bahwa oh ya saya sambil nungguin anak sambil baca buku. Nah, tapi kalimatnya Ibu tetap bisa pakai ce. 等着孩子. Boleh ya Ibu saya tulis ya. 谢谢你. 谢谢. 好，谢谢。再见. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bahasa itu hidup, nggak bisa maksudnya oh ya udah gini terus kita kaku-kaku ambil ya. Makanya saya butuh teman-teman bikin kalimat sebanyak-banyaknya supaya bisa dapat pembelajaran lebih. Oh kayak gini nggak bisa ya, kayak gitu. Ini sudah 2 dan 4 saya boleh hapus karena kalau yang ini hapus dan akan hilang ya, beda sama yang satu file lagi. Hao. 等一下, kalau gitu saya hapus. 我
一边等着孩子，一边看书。Saya sambil ini. Sambil sambil nungguin si anak. Jadi nungguin berarti stay di tempat nungguin sambil baca buku. Baca bukunya karena saya bilang dia sebenarnya diam-diam nggak kemana-mana ya, cuma baca diam di tempat. Boleh pakai ce, boleh juga nggak apa-apa. Tapi yang ini boleh. 我一边等着孩子. Ini kudu mesti pakai ce, nggak bisa enggak. Sisi kalimatnya untuk Ibu Feliana ya. 我一边等着孩子一边看书. Lanjut satu lagi ya. Ini kata dia format yang ketiga. Oke. Saya lanjut berikutnya ada Ibu. Oke, Li Chun. 好, saya unmute ya Ibu ya. 好，老师，你好，你好，silakan. 同学们正在看着音乐表演。 Oke, itu yang第四， 第四 ya. Tadi udah yang keempat, nggak apa-apa. Kalau gitu saya tulisin ya Ibu. 同学们正在看，正在看着音乐表演。音乐表演 pertunjukan musik. Ya. Oke, 好，谢谢您. Formatnya sudah benar ya. 音乐表演. Piaunya 3, yennya 3. Jadi piaunya dibaca nada 2 ya. Boleh baca sekali lagi dengan nada yang lebih tepat. 同学们正在看着音乐表演。同学们正在看着音乐表演。好，很好，非常好，谢谢您，Ibu。不客气，再见，Ibu Li Chun ya。好，再见。Silakan. Yang kelima, ada yang mau kasih contoh? Yang kelima, silakan. Bentar ya, saya lihat ada yang kelima nggak? Ibu Li Chun, oke. Ibu Judi ya, saya unmute. Ibu Judi nggak bisa saya unmute ya, nggak ada speakernya soalnya. Oke, kalau gitu lain kali ya, 下次 lain kali. Kalau gitu saya ke Ibu Xiu Zhen. Boleh kasih contoh yang di kalimat kelima? Silakan. 老师晚上好，我是朱通。好，可以，可以。他比赛时唱着那首歌很好听。他比赛的时候，他比赛时唱着那首歌很好听。 maksudnya dia pas pertandingan nyanyiin lagu itu gitu, benar ya? 对，老师。好的，好的。Oke, kalau gitu saya tulis ya Ibu ya, sebentar. 谢谢老师。不客气，不客气，谢谢您。Yang ketiga dan keempat sudah, biar saya hapus. Tadi piauyan ini pertunjukan ya. Inye musik. Kalau ini sudah, saya tulisin yang kalimatnya Ibu Xiu Zhen. Bu, boleh bantuin saya kalimatnya di mana tadi? Nomor 5. Mungkin sudah di mute ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, ta bisai shi. Pada saat dia pertandingan gitu ya. Shi ini sebenarnya singkatan dari de shihou. Ta bisai de shihou, pada saat ya. Shi ini pada saat bisai pertandingan.
他比赛时唱着那首歌很好听。唱着, changnya nyanyi, je-nya yang tadi partikel kita pelajari. Nah, shou ke ini ada satu ya. Ke adalah lagu. Shou ini adalah kata satuan untuk lagu. Ya, terus 很好听, enak didengar, 很好听. Oke, berarti contoh kalimat beres ya, teman-teman ya. Kalau misalnya sudah 我还有时间吗？哦，udah lewat ya. 抱歉，我才知道我们已经超时了ya, sudah lewat waktu ya. Sorry ya teman-teman ya. 好, mungkin sampai sini saya encourage teman-teman untuk bikin kalimat di rumah. Boleh kirim saya sangat welcome supaya biar dapat gimana sih cara prakteknya pakai ce. Silakan teman-teman ya. Yang mau kirim silakan buat saya cek boleh. sangat-sangat welcome 呀，欢迎大家给我寄大家造的句子呀，造的句子 bikin kalimat di rumah. Nah, teman-teman sampai sini dulu ya. 我们先到此下课。谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，老师，谢谢班长，拜拜。拜拜。老师，谢谢班长。